Paul dan Anna mulai membicarakan hubungan mereka. Paul bertanya-tanya apakah Anna bahagia. Meskipun Anna mengatakan dirinya bahagia, ia jelas-jelas depresi dan cemas. Setelah pertengkaran paginya dengan Paul, Anna pergi bekerja. Ketika tiba di tempat kerja, ia menemukan seorang anak laki-laki kecil, Jack, sedang diintimidasi oleh siswa yang lebih tua. Ia menyelamatkan Jack dan Jack bertanya tentang seekor anak ayam yang mereka pelihara di kelas. Ia bertanya-tanya apakah anak ayam itu mati, tetapi Anna menghiburnya dan menjelaskan bahwa anak ayam itu hanya ketakutan. Setelah itu, kita melihat Anna bekerja dengan pasif di belakang meja kelas. Ia tampak tidak bahagia dan tenggelam dalam pikirannya. Ia minum pil dan terus bekerja. Kemudian, saat meninggalkan sekolah, ia memperhatikan lampu-lampu di lorong padam satu persatu. Ia ketakutan dan mulai berlari menuju pintu saat seluruh lorong dengan cepat menjadi gelap gulita. Anna menjadi sangat ketakutan, hampir berteriak ketika Jack datang dan menyalakan lampu. Ia senang melihat Jack dan mereka keluar dari sekolah bersama. Ketika Anna mengatakan kepadanya bahwa ia akan pergi ke pemakaman guru pianonya yang lama, Jack bersikeras agar ia ikut dengannya. Dia menolak dengan sopan, mengatakan bahwa hal-hal seperti itu bukan untuk anak-anak. Setelah berpisah dengan Jack, dia mencoba meminum lebih banyak pil, tetapi kotaknya kosong sehingga dia pergi untuk mengambil lebih banyak. Di depan apotek, ia melihat sebuah salon rambut dan mewarnai rambutnya merah. Saat tiba di pemakaman, Elliot berdiri di dekat jenazah dan sedang berbincang dengan istrinya. Anna mendekati jenazah dan mulai berbicara dengan wanita itu. Ternyata orang yang meninggal itu adalah guru pianonya dulu. Elliot memperhatikan Anna dan tertarik padanya, sementara mata Anna sedikit mempermainkannya saat ia melihat jenazah. Ia terkejut melihat guru pianonya menghembuskan napas. Ia meninggalkan pemakaman dan pergi ke mobilnya sementara Elliot terus mengupingnya melalui jendela. Malam itu, Anna pergi berkencan dengan Paul, yang berencana untuk mengejutkannya dengan lamaran. Sebelum makan malam, keduanya sepakat untuk tidak bertengkar, tetapi menikmati malam mereka. Anna memperhatikan bagaimana Paul membeli sebotol anggur mahal, jadi ia bertanya apakah ada acara khusus yang mereka rayakan. Paul kemudian mulai menjelaskan bagaimana majikannya menawarkannya posisi baru di tempat kerja, sehingga Anna mulai berpikir bahwa ia akan putus dengannya. Mereka bertengkar dan Paul bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melamar. Marah dengan bagaimana keadaan menjadi seperti itu, dia mengatakan kepada Anna bahwa dia persis seperti ibunya yang tidak stabil secara mental. Dia mengejarnya, tetapi wanita itu menyalakan mobilnya diiringi musik metal dan mulai mengemudi di malam hari saat hujan. Karena panik, dia tidak peduli sebuah truk besar lewat di sampingnya dan bukannya berusaha mengemudi dengan benar, dia malah mulai menekan nomor di ponselnya. Kita tidak melihat apa yang terjadi, tetapi Anna tiba-tiba berteriak dan memutar kemudi. Selanjutnya, kita tahu dia berada di ruang bawah tanah rumah duka Elliot, terbaring di meja pembalseman dengan memar di kepalanya, mengenakan gaun merah pendek. Elliot mendekatinya dan mulai memotong pakaiannya. Tiba-tiba, dia terbangun. Direktur rumah duka yang misterius itu kemudian memberitahunya bahwa dia mengalami kecelakaan mobil dan bahwa dia secara resmi telah meninggal. Dia tidak mempercayainya, jadi dia menunjukkan sertifikat kematiannya. Anna tidak yakin dan ingin pindah, tetapi dia tidak bisa. Elliot sambil tertawa mengatakan bahwa semua orang menyangkal ketika mereka pertama kali bangun di meja otopsi. Dia membiarkannya beristirahat dan mematikan lampu, sementara Anna meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sedang bermimpi buruk. Saat Anna berteriak-teriak menyuruh dirinya bangun, Paul terbangun di tempat tidur mereka dan mendapati Anna hilang. Dia bertanya-tanya apakah Anna meninggalkannya dan menyesali pertengkaran semalam. Paul mencoba meneleponnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Elliot sedang memegang ponselnya. Mesin penjawab telepon menyala dan Paul menjelaskan bagaimana dia ingin Anna ikut ke Chicago bersamanya, bukan putus. Elliot mengabaikan panggilan itu dan malah memasukkan telepon ke dalam kantong kertas dan dengan menyeramkan membuka lemari tua yang penuh dengan lusinan kantong kertas. Kemudian, Elliot mengambil foto yang diambilnya dari guru piano Anna yang sudah meninggal. Saat dia menempelkannya ke dinding yang penuh dengan foto-foto serupa, dia mulai berbicara kepada foto itu tentang Anna. Paul pergi mencari pacarnya di sekolah, tetapi dia tidak ada di sana. Jadi dia pergi ke rumah ibunya. Ibu Anna memberitahu Paul bahwa putrinya telah meninggal dan menyalahkannya karena membiarkannya mengemudi di tengah hujan. Paul terkejut dan menangis saat ibu Anna yang berhati dingin mengatakan bahwa Anna tidak pernah menyukainya. Sementara itu, Anna masih yakin bahwa dia belum mati dan memohon kepada Elliot untuk melepaskannya sementara Elliot menjahit luka berdarah di dahinya. Elliot bersikeras bahwa Anna sudah mati dan kemudian menyuntikkan cairan kekuningan ke lehernya.
Bel pintu berbunyi di rumah duka Elliot saat Anna kembali pingsan. Elliot meninggalkan ruang bawah tanah dan pergi menemui ibu Anna. Saat ibu Anna duduk di depan putrinya yang seharusnya sudah meninggal, dia tidak meneteskan air mata. Sebaliknya, dia menyalahkannya karena meninggal dan meninggalkan ibunya yang malang sendirian. Namun, dia tidak pergi tanpa menyampaikan keinginan terakhirnya. Dia ingin Elliot mengembalikan warna rambut asli Anna, hitam. Selanjutnya, kita melihat Jack memotong artikel koran tentang kecelakaan mobil Anna baru-baru ini. Ibu Jack menatap layar TV dengan datar dan pasif, tampak seperti orang mati. Anak itu mengatakan kepadanya bahwa dia perlu menjemputnya dari sekolah, tetapi ibunya tidak bereaksi sama sekali. Sementara itu, di rumah duka, Elliot sedang membersihkan peralatan pembalseman di lantai atas sementara di ruang bawah tanah. Anna bangun dan menyadari bahwa dia dapat menggerakkan tubuhnya. Dia segera mulai memeriksa denyut nadinya dan memukul tangannya di meja, mencoba merasakan sakit dan mendapatkan bukti bahwa dia masih hidup. Dia bangkit dari meja dan mencoba menghubungi telepon di ruang bawah tanah. Tetapi telepon sudah sibuk karena Elliot menggunakannya di lantai atas untuk mengkonfirmasi detail tentang pemakamannya. Anna mulai berteriak meminta seseorang untuk membiarkannya keluar, tetapi pintu tertutup dan tidak ada siapapun di sana. Pada saat yang sama, Paul tiba di rumah duka, menuntut untuk melihat jenazah Anna. Elliot tidak mengizinkannya karena Paul secara teknis bukan keluarga. Saat keduanya bertengkar, Anna mendengar suara Paul dan mulai berteriak, tetapi sia-sia karena Paul tidak dapat mendengarnya. Ketika Elliot kembali ke ruang bawah tanah, dia menemukan Anna duduk di lantai. Anna bertanya tentang Paul, tetapi Elliot memberikan jawaban yang samar dan malah membalikkan pertanyaan itu kepadanya. Dia bertanya apakah Anna pernah mencintai Paul, dan mulai membujuknya bahwa dia harus melepaskan kehidupan yang telah berlalu. Anna bersikeras bahwa dia masih hidup, tetapi Elliot tidak menyerah dan mulai meyakinkannya bahwa dia sedang menyangkal. Setelah pertengkaran di rumah duka, Paul pergi ke polisi. Karena dia seorang pengacara, banyak polisi sudah mengenalnya. Mereka mengizinkannya untuk minum dari mesin soda, tetapi dia menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap ke ruangan tempat mereka menyimpan mobil-mobil yang mengalami kecelakaan. Dia berjalan di sekitar mobil dan mencoba menemukan mobil Anna. Ketika menemukannya, dia duduk di kursi pengemudi dan mulai menangis. Saat dia melihat boneka kepala goyang berlumuran darah di dekat jendela, dia mengalami halusinasi Anna berdiri di samping mobil. Dia ketakutan, tetapi untungnya seorang polisi yang merupakan temannya datang dan menghiburnya. Paul membawa boneka kepala goyang itu bersamanya dan pulang. Saat Paul mengalami krisis emosional, Anna mengambil pisau untuk mencoba membuka kunci pintu ruang bawah tanah. Namun, saat mendekati pintu, dia melihat mayat lain di ruang bawah tanah. Seorang wanita tua, Nyonya Whitehall. Anna menjadi gugup dan mulai mempertimbangkan kembali situasinya. Melihat wanita yang sudah meninggal itu, jauh di lubuk hatinya ia merasa tidak ingin mati. Saat itu terjadi, Elliot memasuki ruangan, tetapi pertama-tama ia mengatur termometer dan menurunkan suhu ruangan. Anna mencoba membunuhnya dengan pisau yang dicurinya dan seperti manipulator psikopat ulung, Paul menantangnya untuk menusuknya dengan pisau itu. Anna tidak melakukannya. Kemudian Paul mulai menjelaskan bagaimana ia bisa berbicara dengannya karena ia bisa berbicara dengan orang mati. Ia mengatakan bahwa tugasnya adalah membantu mereka bertransisi. Kemudian ia mulai berteriak padanya, bertanya-tanya mengapa ia bersikeras bahwa ia masih hidup padahal ia tidak memiliki kehidupan yang istimewa sejak awal. Anna menjadi depresi dan berbaring di meja. Tak lama kemudian, ia bangun dan melihat Nyonya Whitehall berdiri di depannya. Wanita tua itu sekarang mengenakan pakaian hitam dan sedang menyisir rambutnya, memberitahu Anna bahwa ia belum siap. Tiba-tiba, sebuah pintu logam gelap terbuka di sudut ruangan. Ketika Anna tiba di depannya, ia perlahan memasukkan tangannya ke dalam kegelapan, ketika tiba-tiba tangan pucat lain meraihnya dan menyeretnya masuk. Pintu tertutup dan Anna mendapati dirinya berada di dunia gelap mistis dengan cahaya biru. Di sana, seorang gadis kecil yang terluka muncul dari bayangan dan memberitahu Anna bahwa dia kecewa padanya. Gadis kecil itu juga mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya adalah dirinya sendiri, dan bahwa mungkin lebih baik baginya untuk mati. Penglihatan itu hanyalah mimpi karena Anna kembali ke meja pembalseman dan terbangun. Dia dengan marah bangkit dan mendorong semua barang dari rak, berteriak kesakitan. Di atas ruang bawah tanah, Elliot sedang menyiapkan bunga untuk pemakaman Whitehall-nya. Saat dia sedang memasang dekorasi terakhir, Jack mendekatinya, menanyakan kapan pemakaman Anna akan diadakan. Elliot tertarik pada anak itu tetapi membiarkannya saja. Dia pergi ke ruang bawah tanah dan melihat semuanya hancur.
Dia mulai berteriak pada Anna, menanyakan mengapa dia mendorong semua barang dari rak. Tetapi alih-alih mendapatkan jawaban, dia mendapati Anna dalam keadaan syok, bertanya-tanya apakah dia hidup atau mati. Sementara itu, Paul berada di apartemennya sedang mencuci muka ketika tiba-tiba Anna muncul, telanjang. Dia berbalik ke arahnya dan mulai merobek jantungnya dari dadanya. Tubuhnya terbuka dan berdarah dan saat dia berteriak, dia terbangun dan memperhatikan bagaimana boneka yang diambilnya dari mobil menggerakkan kepalanya ke arahnya. Di ruang bawah tanah rumah duka, Elliot membawa gaun pemakaman Anna yang telah disiapkan ibunya. Anna mengatakan dia belum siap untuk mati dan mencoba memulai percakapan dengan Elliot. Saat melakukan itu, Anna sebenarnya mencuri kuncinya. Ketika Elliot pergi, dia mencoba membuka pintu dari ruang bawah tanah. Tetapi, tak lama setelah Elliot pergi dengan mobilnya, dia menyadari bahwa kuncinya hilang. Dia segera kembali ke rumah, tepat pada saat Anna membuka pintu depan. Anna berlari kembali ke dapur dan untungnya, Elliot tidak menyadarinya. Sayangnya, Anna meninggalkan kunci di pintu sehingga tidak ada jalan keluar karena semua pintu lain juga terkunci. Elliot tidak curiga Anna telah melarikan diri sampai dia mulai mendengar suara-suara. Jadi dia memutuskan untuk mencari di setiap ruangan. Sementara itu, Anna mengambil pisau dari dapur dan berlari mengelilingi rumah, berharap menemukan jalan keluar. Saat Anna menemukan telepon dan mencoba menelepon Paul, Elliot diam-diam berjalan di dalam rumah, mencoba menemukannya. Ketika Paul menjawab telepon, Anna mulai berbicara dan meminta bantuan, tetapi Paul mengira itu lelucon dan menutup telepon. Saat Anna masih memegang telepon, Elliot menemukan Anna dan terus meyakinkannya bahwa dia sudah mati dengan mengatakan, "Kalian selalu butuh bukti." Dia menunjukkan cermin kepada Anna di mana Anna melihat betapa pucatnya dia dan mulai berpikir bahwa dia benar-benar sudah mati. Sementara itu terjadi, Jack berada di luar dan melihat Anna dari jendela. Elliot menyadari hal ini, tetapi dia tersenyum karena melihat kesempatan untuk memanipulasi anak kecil itu. Anna tampak yakin dan mereka segera turun ke ruang bawah tanah tempat Elliot mencuci rambutnya, menghilangkan warnanya sesuai keinginan ibunya. Saat merawat Anna, Elliot mendapat telepon untuk mengambil jenazah dan mempersiapkannya untuk pemakaman. Paul masih berduka dan dia pergi ke sekolah Anna untuk mengambil barang-barangnya. Di laci-laci Anna, dia menemukan kartu pos dan foto-foto dirinya yang diambil Anna saat piknik. Dia mulai menangis saat kenangan-kenangan itu berputar di kepalanya. Marah dan sedih, dia menjatuhkan semua barang dari meja. Sementara itu terjadi, Elliot dan Anna berada di ruang bawah tanah tempat Elliot sedang mempersiapkan jenazah lain. Dia menjahit mulut pria yang sudah meninggal itu agar tetap tertutup dan memasukkan plastik ke matanya. Anna bertanya apakah Paul menangis ketika melihatnya dan Elliot berbohong dengan mengatakan bahwa Paul tidak menangis, padahal sebenarnya Paul bahkan tidak melihatnya. Anna bertanya kepada Elliot mengapa orang mati dan Elliot mengatakan bahwa itu karena kematian membuat hidup menjadi penting. Kemudian dia menyuntikkan cairan kuning ke leher Anna lagi, membuatnya pingsan. Di sekolah, Paul bertemu Jack dan anak laki-laki kecil itu mengatakan kepadanya bahwa dia melihat Anna di rumah duka mengenakan gaun merah. Paul mengatakan bahwa Anna tidak mengenakan gaun merah, tetapi Jack bersikeras bahwa dia melihatnya. Paul kehilangan kesabarannya. Dan ketika Jack mengatakan bahwa mungkin Paul tidak lagi mencintainya, dia menampar anak kecil itu di bagian jantung. Di rumah duka, Elliot yang aneh sedang melihat foto-foto yang diambilnya dari Bodice dan mulai berbicara kepada foto-foto itu. Tiba-tiba ia melihat mobil polisi di depan rumahnya dan ketakutan. Ketika petugas polisi tiba di pintu, ia meminta untuk melihat mayat tersebut. Elliot mundur seolah sedang memikirkan rencana pelarian, tetapi ternyata polisi itu adalah saudara laki-laki dari mayat yang baru ditemukan. Elliot menghela napas lega dan membawa polisi itu ke ruang bawah tanah. Sambil melihat saudaranya, polisi itu memperhatikan tubuh Anna. Ia tidak sadarkan diri, tetapi kepalanya sedikit bergerak. Polisi itu meminta Elliot beberapa menit untuk berduaan dengan saudaranya, dan ketika Elliot pergi, ia mendekati tubuh Anna. Sepertinya ia curiga Anna masih hidup, tetapi satu-satunya yang diinginkannya adalah menyentuhnya. Saat polisi itu menyentuh Anna, Elliot kembali ke ruang bawah tanah, bingung dengan apa yang baru saja dilihatnya. Polisi itu pergi dan Elliot marah. Ia mulai terobsesi merias wajah saudaranya yang sudah meninggal, membuatnya tampak seperti badut. Ia berbicara kepada mayat itu, tetapi karena mayat itu benar-benar sudah mati, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, Jack tidak menyerah pada kecurigaannya dan mengunjungi rumah duka lagi. Dia mendekati tubuh baru itu ketika Elliot tiba dan menakutinya. Elliot memberitahu anak itu bahwa orang mati tertarik pada Jack karena dia memiliki karunia.
Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka berdua memiliki karunia, seperti Lazarus yang membangkitkan Yesus. Dia memberitahu Jack bahwa orang pertama yang berbicara dengannya adalah ibunya, lalu menawarkan untuk mengajari anak itu cara menggunakan bakatnya. Saat mengemudi, Paul melihat gaun merah, persis seperti yang digambarkan Jack. Dia ingat bahwa Anna memang memiliki gaun merah dan segera mengemudi ke rumah duka. Di sana, dia menemukan Elliot sedang memangkas semak-semaknya dan bersikeras bahwa dia melihat Anna. Dia mengatakan kepadanya bahwa Jack melihatnya di jendela, tetapi Paul menjelaskan bahwa anak laki-laki itu sering mengunjungi rumah duka dan memiliki imajinasi yang hidup. Paul menjadi sangat marah dan masuk ke rumah, berteriak memanggil nama Anna sambil berlari menuju ruang bawah tanah. Anna terbangun tepat pada saat itu, tetapi dia tidak bereaksi seperti biasanya, dia percaya bahwa dia benar-benar sudah mati. Paul pergi dan langsung menuju polisi, menuntut agar mereka melakukan penggeledahan di rumah duka. Polisi tidak menganggapnya serius karena mereka mengira dia hanya sedang berduka. Di rumah duka, Anna terbaring di meja dan Elliot sedang mempersiapkannya untuk pemakaman. Dia mulai terbuka, memberitahu Elliot bagaimana dia menyesal dan menginginkan kehidupan yang berbeda. Anna bercerita bahwa ia hidup dalam rutinitas dan tidak pernah benar-benar mengizinkan dirinya untuk mencintai karena ia belajar sejak kecil bahwa cinta hanya bisa menyakiti. Ketika Elliot bertanya padanya apa yang akan membuat hidupnya lebih baik, dia menjawab bahwa dia hanya ingin bahagia. Elliot marah dan mulai mempertanyakan hidupnya dan hubungannya dengan Paul. Kemudian dia membuka pintu dan menyuruhnya pergi dan mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan lain. Tetapi Anna mengalami halusinasi yang menakutkan dan tetap berdiri di ambang pintu, tidak bergerak sedikit pun. Elliot kemudian tertawa dan berkata, seolah-olah dia sedang membuktikan suatu hal, bahwa orang tidak takut mati, tetapi takut hidup. Mereka kembali ke meja tempat Elliot menyelesaikan persiapan pemakaman. Kemudian, dia pergi menggali lubang untuk Anna di pemakaman ketika Jack tiba-tiba datang. Anak itu ingin belajar dari Elliot, jadi dia meminta nasihat. Elliot kemudian menjelaskan filosofi hidupnya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melihat bodice, yaitu orang-orang yang belum tentu mati, tetapi berkeliaran tanpa tujuan, membuat hidup lebih sengsara. Dia memberitahu Jack bahwa ini adalah tugasnya dan dia tidak punya pilihan. Keesokan paginya, Anna duduk di peti matinya, menunggu persiapan pemakaman terakhir. Sebelum menerima suntikan, dia meminta Elliot untuk melihat dirinya di cermin sekali lagi. Dia memberikan cermin itu padanya dan saat Anna menghembuskan napas, dia melihat uap napasnya mengembun di kaca. Anna menyadari bahwa Elliot telah memanipulasi dan berbohong sejak awal. Dia sebenarnya masih hidup. Saat Anna protes, Elliot memberinya suntikan dan dia tertidur. Kemudian, petugas pemakaman mengambil fotonya. Di pemakaman, semua orang menangis, bahkan ibu Anna. Paul menciumnya dan meninggalkan cincin pertunangan di jarinya. Dia memperhatikan betapa dinginnya tubuh Anna dan mulai menangis, perlahan menerima bahwa Anna benar-benar telah meninggal. Elliot tidak ingin mengambil risiko siapapun mengetahui kebenarannya, jadi dia segera menutup peti mati. Ketika semua orang pergi, Elliot meletakkan foto Anna di dinding tempat terdapat koleksi ratusan foto. Itu semua adalah orang-orang yang telah dia bohongi dan bunuh. Sementara itu, Anna sadar kembali saat dikubur hidup-hidup. Dia menjerit dan memukul tutup peti mati, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Selama makan malam pemakaman, Paul menjadi sangat mabuk dan kesal. Dia masih tidak percaya bahwa Anna telah meninggal dan menanyakan hal itu kepada Elliot. Namun, alih-alih menghiburnya, Elliot malah menantangnya untuk memeriksa apakah Anna masih hidup, dengan mengatakan bahwa waktunya tidak banyak lagi. Paul segera meninggalkan makan malam dan mulai mengemudi menuju pemakaman. Pada saat yang sama, Jack memasukkan anak ayam kecil ke dalam kotak dan menguburnya hidup-hidup, sambil berkata kepada anak ayam kecil itu bahwa lebih baik begini. Saat Paul mengemudi dengan ugal-ugalan dan mabuk menuju kuburan Anna, Anna berteriak di dalam kotak tertutup dan dengan cepat kehabisan napas. Paul memperhatikan mobil ambulans di belakangnya tetapi terus mengemudi. Di jalan yang sama, petugas pemakaman menunggu di mobilnya bersama Jack dan memutar musik klasik. Anak itu bertanya apakah sudah selesai dan Elliot membenarkannya. Paul berlari menuju kuburan dan mulai menggali. Dia mengeluarkan Anna dari kotak dan menciumnya. Anna terbangun, tetapi Paul segera menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Hal berikutnya yang dilihatnya adalah Elliot berdiri di atasnya di meja pembalseman dan memotong kemejanya yang berdarah. Sama seperti yang dilakukannya pada Anna, dia juga mulai meyakinkan Paul bahwa dia sudah mati. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah sampai ke pemakaman karena mengalami kecelakaan mobil. Saat Paul protes,
Jack muncul dan mengamati seluruh proses. Pada akhirnya, Elliot menyuntik Paul dengan trokar pembalseman saat korban barunya menjerit kesakitan.